Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artyom Ketukhov. Untuk Ketua BAM, saya sangat terima kasih. Karena kita barusan kirim surat dan di BAM langsung mau sidang untuk kami. Saya benar-benar terima kasih ya. Sebelumnya kita udah dapat undangan dari Komisi 13 untuk sidang, tapi sampai sekarang saya nggak tahu sebenarnya bagaimana Komisi 13 kerja, untuk siapa dan untuk apa. Kasus kecil sekali kasusnya saya ya. Semua senator udah mengerti kalau saya benar 100% ya, tapi mereka tidak start sidang. Sekarang untuk kasus saya ya, saya mulai ya. Terjadi seperti ini. Imigrasi undang saya dan istri saya, semua bukti kita lengkap ya, dan semua bukti udah kita kasih ke BAM dan ke semua bukti ada sama ketua LAN. Semua yang saya bilang ini only fakta. Saya nggak mau bicara kosong seperti yang bicara imigrasi. Saya nggak mau buat pencemaran nama baik seperti imigrasi. Dan sekarang ya juga ya, saya minta tolong ketua BAM, tolong awasi ya orang ke imigrasi siapapun. Kalau mereka sekarang di sidang tersebut jadi bicara kosong atau duga-duga, saya sangat mau ini langsung terjadi pelapor pencemaran nama baik, karena cukup sudah bicara kosong, tidak sesuai fakta, tidak sesuai reality, cukup sudah lakukan kriminal. Pencemaran nama baik di social media itu kriminal. Oke ya, saya lanjut. Imigrasi undang kita. Saya datang ke imigrasi, saya, istri saya, pengacara saya, orang dari media, dan satu orang yang sekarang ada juga di Senayan bernama Ilgam. Semua saksi saya asli. Saya datang ke sana, saya datang cuman sama celana, sama baju, sama satu t-shirt, paspor, HP saya, dan surat undangan. Saya datang dari hotel. Kenapa saya bilang dari hotel? Karena nanti mereka imigrasi juga bohong kalau saya datang bukan dari hotel tersebut ya. Tapi saya ada semua bukti bayar di sana, ada banyak saksi. Oke, saya datang ke sana. Mereka mulai cek ya. Dari awal mereka cari-cari alasan, sepertinya kenapa di visa alamat tidak sesuai alamat di saya yang tinggal ya. Kita jadi periksa pasal 71 ya. Setelah udah periksa, saya nggak mau bicara sekarang soal bagaimana prosedur ya. Bilang harus datang kita jam 10, tapi sampai jam 2 mereka minum kopi. Di kantor nggak ada, kepala kantor nggak ada, siapapun nggak ada ya. Semua cuma enjoy, tapi itu oke. Lain ceritanya. Mereka periksa saya, periksa istri saya, bicara sama pengacara saya. Setelah itu, dan saya ada semua bukti ya, kita foto semua berkas. Semua yang periksa imigrasi saya dan istri saya, kita foto ya. Dan semua foto ini sekarang ada sama senator. Di sana pasal only 71. WNA tinggal tidak sesuai alamat di Kites, oke? Tapi ya, sekarang jujur ya, sebelum mungkin 3 atau 4 bulan sebelum imigrasi panggil saya untuk klarifikasi, istri saya bersama saya udah 3 kali datang ke imigrasi dan lapor kalau kita ganti alamat. Kita sudah lapor sesuai aturan. Saya udah lapor diri ke polisi, lapor diri ke desa, lapor diri ke imigrasi, ya semua kita lakukan semua sesuai aturan. Tapi imigrasi bilang kita tidak dilanjuti karena Mister tidak kasih surat domisili. Saya bilang, oke, bukan saya bilang, maaf ya, istri saya bilang, oke, kita dapat surat domisili ya. Kita bersama istri ke lurah kemana-mana coba dapat surat domisili. Tapi aturan di Bali bisa dapat surat domisili untuk WNA only kalau saya beli rumah di sana atau saya jadi tinggal di sana lebih dari 3 tahun baru bisa dapat surat domisili ya. Kita lagi balik ke imigrasi, kita bilang semua jujur kalau impossible dapat surat domisili. Dan ini saya bersama istri saya kasih tahu waktu kita coba pindah alamat dari 1 ke alamat nomor 2 ya. Ini kita minta tolong dari desa alamat 1 biar dia kasih surat ke imigrasi kalau kita pindah alamat. Itu semua kita lakukan ya.
karena kita coba lakukan sesuai aturan. Walaupun aturan ini sangat aneh ya. Tapi kita, karena saya mengikuti semua aturan di Indonesia, kita coba, semua bukti ada ya, lapor jadi polisi semua. Dan petugas imigrasi waktu itu bilang, istri saya bilang, mbak, kita paham, kita nggak pernah hiding dari imigrasi, nggak pernah apa aja ya. Dan ini saya nggak mengerti di mana saya salah. Saya tidak bisa dapat surat domisili karena dapat surat domisili impossible sesuai aturan di Bali. Saya bilang ke imigrasi, mereka nggak peduli. Tapi itu aneh sekali ya. Saya yakin ini cuma mereka cari alasan ya, biar panggil saya untuk klarifikasi. Ya, mereka klarifikasi, mereka sudah mengerti, mereka cek, mereka sangat paham kalau kita udah laporkan sebelumnya ya. Mereka bilang, stop, makan dulu, nanti balik. Saya bersama keluarga, bersama istri, bersama semua ini orang-orang, ke pengacara, media, teman, kita keluar dari imigrasi, kita duduk makan di warung, dan saya sesuai orang yang jujur ya, saya balik lagi ke imigrasi, sesuai imigrasi minta. Dan pas kita balik sana, imigrasi jadi buat masalah tanpa alasan. Mereka bilang, maaf, kita dapat suruh dari bos harus deportasi Mr. Artyom. Saya tanya, kok bisa ya? Alasan nol untuk deportasi saya. Tapi mereka bilang harus deportasi. Dan mereka masukin saya ke sel ya. Masukin saya ke sel. Saya duduk di sel 3 hari, 3 malam ya. Setelah itu nggak periksa saya apa aja lagi. Tidak periksa saya, tidak periksa istri saya. Saya cuma duduk di sana. Dan setelah 3 hari malam, mereka bilang, Mr. Artyom, kalau siap beli tiket dan kita deportasi. Tapi sebenarnya ya harus juga mengerti ya, semua orang di imigrasi dan pasar waktu itu ya, semua teman ya, saya sangat banyak kali bantu mereka juga waktu mereka cari WNA yang nakal atau apa, dan semua malu sama saya, dan semua bilang maaf, kita sangat mengerti itu illegal. Walaupun petugas imigrasi bilang ke saya, kita mengerti ini semua illegal, tapi sama saja terjadi deportasi ya. Dan setelah itu saya beli tiket sendiri, mereka deportasi saya, dan setelah itu tanpa alasan kan harusnya cekal 6 bulan. Walaupun saya tidak paham kenapa saya dapat deportasi ya, harus cekal 6 bulan, tapi cekal sampai sekarang nggak membuka. Dan dalam dokumen waktu saya duduk di pesawat, saya membuka dokumen, di sana tulisan saya deportasi karena pasal 75. Dokumen ini juga ada sekarang sesuai bukti ya, 75, seperti saya pernah lakukan kriminal atau penjahatan atau apa. Ini sangat aneh ya, dan deportasi saya sesuai pasal 75 ya. Tapi saya nggak pernah periksa pasal 75, dan nggak mungkin ada walaupun satu bukti ya imigrasi. Setelah itu, setelah kita banyak ke sana, kementerian, ke sini, ke situ ya, karena kasus saya super viral ya, sampai jutaan viewers lihat kasus saya, dan semua dukung saya, bukan dukung ke imigrasi. Imigrasi jadi klarifikasi. Imigrasi klarifikasi di Instagram keimigrasian ya. Saya langsung coba buat lapor pencemaran nama baik, dan saya buat lapor karena semua terjadi tidak sesuai. Kenapa? Imigrasi bilang di sana saya hoax, saya bohong, saya nggak pernah bantu polisi atau BNN tangkap WNA yang menjual narkoba. Saya ada ratusan bukti, ratusan foto, ratusan polisi, dan semua kalau saya sering bantu ya. Kalau saya tidak bantu, dari mana saya punya banyak sekali foto sama polisi narkoba yang tinggi? Kenapa nama saya sangat populer di semua WNA yang jual narkoba ya? Dan saya yakin saya dapat deportasi karena saya membantu bongkar mafia narkoba WNA yang lumayan besar. Setelah itu langsung tanpa alasan imigrasi deportasi saya. Lagi kita bicara imigrasi, foto di sana kasih lihat pistol dan saya nggak tahu apa ya. Ini ya, kita bicara jujur ya, foto tersebut ada di internet dari 2021. Saya dapat deportasi 2023. Mereka imigrasi cuman ambil foto dari internet dan palsukan bukti ya, dan bilang ini punya saya, ini karena saya dapat deportasi. Mereka palsukan bukti. Mereka bilang kita dapat salut dari kedutaan Rusia. Saya kasih surat dari kedutaan Rusia, dari Kementerian Luar Negeri Rusia, kalau mereka nggak pernah kirim surat tersebut ke imigrasi. Dan di surat yang ke imigrasi kasih lihat di Instagram ya, sesuai klarifikasi, bisa lihat kalau surat tersebut dari 2021 dan surat tersebut ke imigrasi Ngurah Rai, ini langsung bisa mengerti kalau imigrasi palsukan bukti, karena imigrasi tidak ada apa aja, imigrasi palsukan bukti.
oknum imigrasi terlalu berani. Setelah itu imigrasi bilang, Artyom dapat kita deportasi karena Artyom dapat uang negara. Dia dapat digaji dari polisi dari BNN pakai bank BCA. Saya tidak pernah punya bank BCA di Indonesia atau bank apa aja, saya tidak pernah. Berarti itu lagi duga imigrasi bohong tanpa stop. Tanpa stop, bohong. Imigrasi bilang kita deportasi karena Artyom double agent. Dia ini. Saya ada surat dari Interpol kalau saya tidak pernah lakukan kriminal di mana-mana dan saya orang biasa, tidak ada masalah. Mereka bilang Artyom orang yang kriminal di sana di sini. Saya ada SKCK dari Indonesia. Saya dapat SKCK baru sekarang ya, juga ada sama Pak Ketum. SKCK baru sampai tanggal saya deportasi. Saya tidak pernah ada walaupun satu kasus di Indonesia. Saya tahu sebenarnya alasan terjadi apa. Saya tahu siapa bos mafia WNA bayar. Saya tahu ke siapa di imigrasi dia bayar. Dan saya tahu kenapa terjadi deportasi saya tanpa alasan ya. Sekarang saya sangat minta tolong sama BAM. Kita di sini bicara fakta dan hukum. Tidak bicara duga. Kalau imigrasi ada walaupun satu bukti saya salah, oke. Imigrasi mungkin bisa bilang, oke, pasal 71. Saya paham ya, walaupun bukan saya salah ya soal surat domisili. Tapi oke, saya paham. Tapi ya, tolong mengerti. Saya dapat deportasi ya, walaupun pasal 71 itu cekal 6 bulan. Setelah saya nggak pernah lakukan kriminal, nggak pernah lakukan kejahatan. Maksud imigrasi ya, salah saya satu saja. Saya membantu polisi bongkar banyak mafia WNA yang menjual narkoba. Ini alasan imigrasi deportasi saya. Karena lain alasan tidak ada. Dan saya sangat minta tolong ya. Tolong, saya mau imigrasi langsung tanggung jawab sesuai hukum. Karena cukup dipelsukan bukti, cukup bicara tidak sesuai fakta, dan imigrasi cukup rusak negara Indonesia dan nama Indonesia. Cukup bohong untuk semua masyarakat dan untuk semua orang. Ini imigrasi harus tanggung jawab. Dan saya pikir karena deportasi saya tidak sesuai prosedur, berarti imigrasi cuma kidnapping saya. Ini pasal kriminal. Imigrasi lakukan pencemaran nama baik di sosial media. Ini pasal kriminal. Imigrasi tanpa stop rusak reputasi saya waktu mereka bicara. Cukup. Kita ada banyak sekali surat kita ke imigrasi, kita nggak pernah jawab, nggak ada yang kerja di sana. Imigrasi berani bohong sama kita. Itu udah janji, udah pernah jumpa sama Pak Ketum, bilangnya ya kita lakukan, kita bantu, kita cek. Tapi bohong, setelah itu nggak lagi jawab HP. Cukup sudah. Sistem keimigrasian terlalu gila. Dan saya juga tidak mengerti kok bisa imigrasi sendiri ya. Berarti imigrasi lebih atas daripada hakim, lebih atas daripada jaksa, polisi dan semua. Imigrasi sendiri tangkap, sendiri masukin ke sel, tanpa hakim, tanpa jaksa, tanpa apa aja bukti, kasih punishment. Deportasi orang, rusakin keluarga saya, rusakin hidup saya, dan semua ini tanpa alasan. Harus tanggung jawab. Dan sekarang saya minta tolong sama Ketua BAM, tolong buka cekal untuk saya, hapus deportasi untuk saya, biar saya bisa jumpa sama keluarga saya yang saya cinta, saya bisa hidup normal sama keluarga saya, dan biar saya bisa dapat keadilan. Karena saya mau orang ke imigrasi tanggung jawab. Udah 2 orang di Bali, 2 orang ke imigrasi masuk penjara ya, karena mereka lakukan kriminal. 27 TKP, bukan saya itu bicara, polisi official press release bilang 27 TKP itu imigrasi preman di Bali. Mereka masuk ke rumah-rumah, mereka jual data pribadi WNA yang kaya, dan mereka datang bersama bandit dari Rusia, pukul pemerasan dan ambil uang dari WNA. Itu kriminal. Cukup sudah imigrasi seperti ini. Dan imigrasi melakukan sama saya juga kriminal, karena tidak ada bukti apa aja. Di foto yang ada pistol, imigrasi kasih lihat pistol, itu foto dari 2021, dan pistol ini korek. Ini tidak illegal, nggak ada masalah, berarti saya nggak bisa mengerti. Imigrasi bilang dia tidak official di lembaga, dia bohong. Ini sekarang di sini ketua lembaga anti narkotika, langsung sekarang di Senayan. Mana mungkin saya bohong? Semua yang ke imigrasi bilang semua tidak ada fakta, semua zone bohong, total, completely. Apa aja mereka bilang semua bohong. Capek saya masih yakin kalau di Indonesia not interesting wakil menteri atau siapa ya dalam kasus tersebut.
Hukum is hukum. Semua orang di depan hukum harus sama dan tidak peduli siapa posisi dia. Tolong ya, Bam, bantu. Dan saya juga sangat minta tolong, saya mau bicara sama Pak Prabowo. Saya mau jumpa sama Pak Prabowo kalau bisa, mau kasih lihat semua bukti, biar Pak Prabowo lihat sendiri bagaimana mereka bermain. Karena saya yakin dia nggak tahu. Tidak mungkin Presiden Indonesia tahu bagaimana situasi di Indonesia di bawah. Terlalu bermain. Ini semua harus bersih, capot, dan sesuai hukum di penjara. Cukup. Lanjut lagi. Alasan mereka masuk saya ke sel, mereka bilang kita masuk ke Pak Artyom ke sel karena visa Mr. Artyom tidak valid. Karena visa ini palsu. Mereka udah bukan bicara soal alamat palsu, visanya palsu. Berarti imigrasi kasih ke saya visa yang palsu. Dan mereka bilang ini karena KTP istri dan kartu keluarga istri palsu. Berarti nggak boleh nikah, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Saya bilang, oh lucu ya. Mereka cari alasan, cari masalah. Saya bilang, oke, silakan. Mereka masukin saya ke sel. Setelah mereka cek, ternyata semua asli ya. KTP asli, kartu keluarga asli, semua asli, berarti nikah asli. Mereka lagi cari-cari alasan. Dan mereka nggak ada alasan apa aja. Mereka semua mengerti tidak ada alasan. Jujurnya alasan cuma satu. Setelah saya membantu polisi tangkap mafia WNA yang jual narkoba pemerasan 2 tahun. 2 tahun mereka teror Bali. Dan kita tangkap bukan 2 gram, 3 gram kan banyak kilo. Ternyata sama polisi tangkap banyak kilo. Dan setelah itu bos mafia WNA tersebut ancam saya seperti sebentar lagi imigrasi deportasimu bla bla bla. Saya nggak percaya, tapi sama saja ya. Saya jumpa sama Kanwil di Bali, sama Kadif di Bali. Kita jumpa dan juga ada orang dari Jaksa Bali dan mereka bilang nggak usah Artyom takut. Artyom melakukan semua sesuai aturan dan kita terima kasih, kita dukung, nggak mungkin ada masalah. Ternyata setelah berapa hari ada putusan dari imigrasi Jakarta harus deportasi Artyom walaupun no reason harus deportasi. Saya yakin, saya paham kenapa. Sebenarnya saya tahu siapa bayar ke imigrasi, saya tahu ke siapa bayar dan semua tahu. Cuman harusnya juga mengerti orang yang melakukan bayaran soal saya jadi deportasi. Dia ditangkap Polda Bali karena dia lakukan kriminal dan dia udah semua diproses, dia udah di jaksa, udah ada putusan kalau dia kriminal ya. Tapi ya dia juga tidak dapat deportasi ya karena banyak teman imigrasi dia. Saya nggak mau bicara dapat dia deportasi, itu not my business. Saya nggak mau bicara soal orang lain ya. Tapi ya saya mau biar imigrasi mengerti ya, cukup sudah rusak negara Indonesia. Karena bukan cuma kasus saya seperti itu ya. Saya tahu banyak orang yang dapat deportasi dan mereka tidak setuju karena imigrasi nggak ada bukti. Dan ini maaf ya, tapi ini tidak normal. Di mana-mana di dunia nggak boleh seperti itu. Imigrasi sendiri tangkap, sendiri masuk ke sel, sendiri deportasi, sendiri buat cekal. Setelah sendiri biar membuka cekal harus ada, ya kita semua tahu ya bagaimana mereka membuka cekal ya. Dan maaf ya, ini tidak normal. Kenapa kalau boleh WNA jadi ditangkap, kita nggak bisa jaga diri, kita nggak ada hakim, nggak ada siapa-siapa. Imigrasi itu aneh sekali. Itu same seperti polisi tangkap orang ya, dan penyidik sendiri bilang oke, kamu masuk ke sel 10 tahun. Kan lucu, tanpa bukti, tanpa periksa, tanpa sidang. Not normal. Dan imigrasi lakukan not normal. Untuk saya ini example ya bagaimana imigrasi lakukan not normal. Ya, saya juga mau jadi lapor pencemaran nama baik biar orang yang masukin media dan buat video di Instagram biar orang tersebut masuk ke penjara, atau dia harus kasih tahu siapa suruh dia biar bos dia masuk penjara karena ini kriminal, ini pencemaran nama baik. Saya mau orang yang masukin saya ke sel tanggung jawab karena ini kidnapping. Tidak ada alasan masukin saya ke sel. Visa saya oke, paspor saya oke, saya datang sendiri. Alasan masukin saya ke sel apa? Saya bahaya untuk Indonesia apa? Semua WNA lain saya tahu ratusan, bukan ribuan kasus seperti ini. WNA datang, kasih paspor ke sana, simpan paspor di imigrasi, jalan-jalan, beli tiket sendiri, setelah itu imigrasi deportasi. Kenapa saya harus masukin ke sel? No reason. Saya tidak bahaya, tidak lakukan kriminal. Saya ada SKCK dari Mabes Polri, nggak pernah lakukan kriminal di Indonesia. Berarti alasannya masukin saya ke sel? No alasan.
Berarti logikanya mereka kidnapping saya. Pasal ini kriminal. Mereka kidnap saya. Dan saya, ya seperti saya udah bilang, berapa kali mereka minta uang dari saya dan lain-lain ya. Saya tidak mengerti kenapa imigrasi lakukan seperti itu. Itu semua illegal dan saya mau semua sesuai hukum. Mau siapapun. Karena Pak Prabowo bilang, terserah siapa. Kalau pemerintah buat kriminal, lapor. Saya lapor. Sekarang saya lapor. Saya sekarang bicara di Senayan, biar semua tahu apa plan saya. Saya mau orang ke imigrasi yang bermain sama kasus saya, yang lakukan sama saya seperti itu. Saya mau semua orang tersebut, semua harus dapat penjara. Semua harus rasain apa mereka lakukan sama saya. Mereka bukan cuma rusak keluarga saya ya, karena saya sangat cinta istri saya. Saya bukan bermain, saya super cinta istri saya. Kita bersama-sama udah berapa? 13 tahun ya. Saya cinta bukan cuma dia, saya cinta keluarganya dia. Saya cinta Indonesia. Saya cinta semua keluarga saya di Indonesia. Dan saya tidak mengerti kenapa imigrasi lakukan seperti itu. Dan maaf ya, istri saya sakit cancer ya. Saya ada semua medical record dari dokter. Kalau kondisi istri saya jadi lebih sakit, buruk, itu siapa harus ganti rugi sama saya dan sama istri saya? Siapa harus ganti rugi? Istri saya jadi lebih sakit karena situasi tersebut. Karena imigrasi not care. Imigrasi terlalu gila rusakin keluarga orang tanpa alasan. Saya tidak pernah lakukan kriminal, tidak pernah lakukan apa aja. Tapi imigrasi only karena saya orang yang baik, karena saya membantu polisi, membantu BNN, karena saya orang baik dan karena saya benci sama WNA yang buat kejahatan di Indonesia. Imigrasi deportasi saya. Bang, tolong cek semua situasi tersebut. Kita harus bersih-bersih. Pak Presiden pasti butuh biar bersih-bersih. Dan not interesting posisi mereka di mana. Not interesting posisi di mana. Sampai apa mereka. Tinggi-tinggi, not tinggi. Cukup masuk penjara mereka. Tolong. Terima kasih banyak.